Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PSDB ERP. Yang pertama, tahapan implementasi sistem ERP. Yang kedua, manfaat implementasi. Yang ketiga, prototype system. Yang keempat, sistem. Enam, kegagalan sistem ERP. Yang ketujuh, strategi implementasi sistem ERP. Yang kedelapan, kesimpulan. Implementasi sistem ERP. Dalam melakukan seperti manajemen proyek teknologi informasi lainnya, yaitu dengan dibentuknya tim khusus melakukan implementasi yang dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Komite pengarah terdiri dari perwakilan dan para eksekutif dari masing-masing departemen atau unit bisnis utama yang merupakan area yang akan dipengaruhi oleh sistem ERP, seperti finance atau accounting, marketing, sistem informasi, staf dari manajer guna utama internal, perwakilan vendor, dan konsultan. Selanjutnya ada manfaat implementasi. Implementasi sistem perencanaan sumber daya perusahaan merupakan langkah strategis yang tidak hanya memberikan manfaat pada lingkungan internal perusahaan, tetapi juga memungkinkan perluasan baik secara vertikal maupun horizontal. Perluasan vertikal mengacu pada pemanfaatan yang itu, perluasan horizontal melibatkan pihak luar melalui pengembangan sistem ERP menjadi Customer Relationship Management atau CRM dan Supply Chain Management atau CSM atau SCM. Untuk manfaat implementasi, yang pertama adalah perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Implementasi ERP memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan data yang terintegrasi untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan daya saing pihak luar. Pengembangan ERP menjadi CRM dan SCM memungkinkan perusahaan untuk memperluas keterlibatan dengan pihak luar, seperti pelanggan dan pemasok, untuk meningkatkan hubungan dan efisiensi dalam rantai pasok. Yang ketiga adalah penyimpanan data yang terintegrasi. Implementasi ERP membutuhkan penyimpanan data dalam jumlah besar dan terintegrasi, yang merupakan fondasi bagi pengembangan modul seperti CRM dan SCM. Dan yang terakhir ada manajemen data yang lebih baik. Melalui sistem data warehouse, data mining, dan data mart, implementasi ERP memungkinkan manajemen data yang lebih baik untuk mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi. ERP yang pertama adalah data yang menunjuk pada sumber data yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Ini berarti bahwa semua data yang diperlukan oleh berbagai departemen atau fungsi dalam perusahaan tersedia satu kali entry data. Yang kedua ada integrasi. Ini adalah proses mengolah, menyimpan, dan memindahkan data menggunakan paket aplikasi program yang terintegrasi. Integrasi ini memungkinkan berbagai departemen atau fungsi dalam perusahaan untuk berbagi data secara efisien tanpa batasan atau hambatan dalam modul yang merupakan proses dalam modul dalam sistem ERP menangani fungsi-fungsi tertentu dalam perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, dan lain-lain.
Fungsionalitas modul menentukan bagaimana data diolah dan digunakan oleh aplikasi program Dua, perusahaan. sebuah model kerja awal dari sistem Enterprise Resource Planning dan singkat ERP yang akan diimplementasikan dalam sebuah organisasi. Tujuan dari pembuatan prototipe sistem adalah untuk membantu dalam beberapa hal, antara lainnya yaitu menguji langkah-langkah prototipe sistem. Yang pertama, identifikasi keperluan pengguna dan juga fitur-fitur yang diperlukan. Yang kedua, mengembangkan prototipe sistem. Yang ketiga, menerapkan prototipe sistem dan perhatikan apa yang perlu diubah, yaitu dengan penambahan atau juga pengurangan pengguna. Yang kelima, mengulangi langkah-langkah tersebut di atas sesuai keperluan untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat memuaskan pengguna. Untuk jenis prototipe sederhana dan tidak terlalu detail, namun mencakup aspek-aspek inti dari sistem yang akan diimplementasikan. Yang kedua, prototipe high fidelity. Prototipe ini lebih menyerupai tampilan dan nuansa dari sistem akhir yang diinginkan. Prototipe ini seringkali digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata kepada para pemangku kepentingan mengenai bagaimana sistem akan berfungsi dan terlihat setelah diimplementasikan. Kenalkan, saya Pradipta Bhaskar Atmajaya dengan NIM 089. Lalu ada konversi sistem yang punya tujuan menggantikan sistem lama menjadi sistem baru, di mana sistem baru tersebut harus lebih baik, lebih pengguna friendly, dan cara kerja menjadi lebih efisien dibandingkan dengan sistem lama. Dengan metode umum, yang pertama sistem paralel, yang kedua sistem direct cutover, yang ketiga sistem pilot approach, yang keempat sistem phase-in method. Sistem paralel, pengertian, yaitu mengoperasikan sistem baru dan sistem lama secara bersamaan pada suatu saat yang ditentukan. Setiap hasil proses dievaluasi, disambung. Apabila sistem baru menjadi lebih baik dari sistem lama, maka baru dilakukan penggantian sistem yang baru. Kelebihan, yang pertama memungkinkan pengecekan data pada sistem lama, yang kedua menambah rasa aman bagi pengguna. Untuk kekurangan, yang pertama masalah biaya yang relatif besar, yang kedua penggunaan tenaga kerja menjadi 2 kali untuk sistem lama dan sistem baru, yang ketiga tidak mudah membandingkan kualitas hasil output sistem baru terhadap sistem yang lama, yang keenam sistem baru langsung digunakan untuk menggantikan sistem lama pada suatu saat atau periode yang ditentukan. Yang kedua, direct cutover, yang mempunyai syarat. Yang pertama, telah dilakukan pengetesan sistem secara ekstensif. Yang kedua, adanya toleransi terhadap waktu tunggu. Yang ketiga, penggunaan dipaksa harus menggunakan sistem baru. Untuk resiko, delay yang lama berakibat makin banyak kesalahan. Yang kedua, pengguna menggunakan sistem yang belum dikenal. Yang ketiga, pengguna tidak berkesempatan membandingkan antara sistem lama terhadap sistem baru. Yang ketiga, pilot approach, yang punya syarat. Strategi konversi ini dilakukan apabila terdapat beberapa lokasi atau site. Misalnya pada sistem bank, franchise, restoran, supermarket, dan lainnya. Pengujian dan pengoperasiannya dilakukan pada suatu site terpilih, dan apabila hasilnya memuaskan baru dilakukan konversi ke site yang lainnya. Yang ketiga, phase-in method. Yang pengertian strategi konversi ini menggabungkan dua jenis approach. Pertama, dengan mengurangi sebanyak-banyaknya risiko yang dapat terjadi, artinya pada saat awal dilakukan parallel run, selanjutnya pada pertengahan periode secara bertahap sistem lama digantikan sistem baru. Kelebihan, yang pertama, pengguna terlibat dalam konversi ini.
Yang kedua, dapat mendeteksi bila terjadi kesalahan sistem atau data. Kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, apabila sistemnya besar, strategi ini akan sulit dilakukan. Baik, yang selanjutnya yaitu permasalahan implementasi sistem ERP. Kendala-kendala yang harus diperhatikan dan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penyebab gagalan implementasi sistem ERP adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyek implementasi adalah pekerjaan yang besar. Implementasi sistem ERP sebagai salah satu proses pengambilan keputusan, sehingga ini dapat melibatkan banyak orang dan bagian-bagian yang terlibat dalam perusahaan, termasuk juga level manajemen. Terus yang kedua, proyek yang harus dikerjakan sendiri. Implementasi ERP harus dilakukan oleh tim internal yang memiliki tanggung jawab utama. Konsultan eksternal dapat membantu level pengetahuan, tapi pekerjaan sehari-hari dan pengoperasian modul ERP harus dilakukan oleh orang internal yang akan menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, tidak dapat dijadikan sebagai prioritas utama. Masalah umum dalam implementasi ERP adalah kurangnya prioritas karena sibukkan dengan tugas-tugas yang rutin. Persepsi ERP sebagai sekadar sistem komputer menghalangi pemahaman bahwa itu sebenarnya adalah people system yang memerlukan dukungan dan kepemimpinan dari manajemen, terutama pada level puncak. Komitmen dan dukungan penuh dari manajemen puncak sangatlah penting untuk berhasilan implementasi ERP. Kurangnya dukungan bisa menyulitkan implementasi, bahkan menyebabkan resistensi internal, yang pada akhirnya dapat mengungkap masalah tersembunyi dalam organisasi. Yang keempat, integrasi sistem. Implementasi ERP sulit karena perubahan nilai dan proses kerja yang diperlukan. Banyak perusahaan tidak melakukan perubahan, menyebabkan ketidakakuratan data dan kesesuaian. Beberapa ahli mengatakan implementasi ERP lebih sulit dari membangun pabrik baru atau memasarkan produk yang baru. Meskipun ada kendala dalam implementasi sistem ERP, hal itu tidak berarti kita tidak dapat berhasil. Beberapa elemen yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan implementasi ERP meliputi yang pertama, strategi implementasi disusun secara bertahap dan jelas untuk menunjang keberhasilan implementasi sistem ERP. Yang kedua, jadwal implementasi yang agresif yang berfokus pada bagaimana mencapai manfaat maksimum dalam waktu yang minimum. Selanjutnya ada peluang kegagalan implementasi ERP. Yang pertama ada kurangnya perubahan pada proses bisnis. Implementasi sistem ERP tanpa perubahan yang jelas dalam proses bisnis dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara sistem yang diimplementasikan dengan kebutuhan sebenarnya. Hal ini dapat membuat sistem ERP tidak efektif dalam mendukung operasi bisnis. Yang kedua, ada pelatihan yang tidak memadai. Kurangnya pelatihan yang memadai bagi pengguna baru sistem ERP dapat mengakibatkan pengguna kurang terlatih dan tidak terlibat secara aktif dalam proses implementasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam memanfaatkan sistem dengan optimal. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi yang tidak sesuai. Pemilihan teknologi yang tidak sesuai dengan perkembangan industri atau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi sistem ERP. Yang keempat, ada ketidakfleksibelan sistem ERP. Sistem ERP yang tidak fleksibel atau tidak ramah pengguna dapat mengakibatkan kebingungan dan ketakutan pengguna dalam menggunakan sistem. Hal ini dapat menghambat adopsi sistem oleh pengguna. Lalu, ada budaya mentalitas yang tidak mendukung, budaya perusahaan yang tidak berubah, dan mentalitas karyawan yang mudah menyerah atau tidak siap menghadapi perubahan dapat menghambat keberhasilan implementasi sistem ERP. Karyawan yang tidak memahami nilai dan manfaat dari sistem baru cenderung menolak atau tidak menggunakan sistem dengan baik. Penyebab kegagalan utama dalam implementasi sistem ERP itu ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk secara umum, ada tiga. Yang pertama adalah kurang komitmen dan kurang dukungan dari pihak top manajemen.
Yang kedua, kurang matang dalam perencanaan dan project management. Dan yang terakhir adalah perubahan proses bisnis dalam proyek berlangsung. Sedangkan yang secara khusus, yang pertama, kurangnya kepemimpinan dan manajemen proyek yang lemah. Yang kedua, ada perlawanan dari pengguna yang merasa tidak ada nilai tambah. Dan yang terakhir adalah harapan yang tidak realistis. Untuk strategi implementasi sistem ERP itu ada 7. Untuk yang pertama, komitmen tinggi dari top manajemen, di mana dengan penerapan sistem ERP akan terjadi perubahan proses bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, komunikasi yang baik antar fungsi-fungsi level manajerial organisasi yang terlibat dalam implementasi sistem ERP. Yang ketiga, pandangan bahwa sistem ERP merupakan keberanian kegiatan yang memiliki resiko besar atau enterprise-wide venture. Yang keempat, melakukan seleksi yang tepat dalam pemilihan sistem ERP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang kelima, meyakinkan tingkat akurasi data, terutama untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, menentukan arah investasi sistem informasi untuk menjawab kebutuhan jangka panjang, dan penyusunan perencanaan investasi sistem informasi secara detail dan komprehensif yang mengacu pada strategi bisnis perusahaan. Dan yang terakhir adalah membentuk struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, serta membentuk tim khusus untuk melakukan proses perubahan bisnis yang jelas atau change management. Untuk faktor penentu keberhasilan implementasi sistem ERP, yang pertama ada kepemimpinan dan komitmen kuat dari top manajemen, yaitu kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang jelas dari top manajemen sangat penting karena aktif dan menetapkan visi yang jelas untuk memastikan keselarasan dan fokus seluruh organisasi terhadap implementasi ini. Yang kedua, tim implementasi solid dan implementasi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan tim implementasi yang solid. Tim ini harus memiliki pengetahuan yang bekerja secara sinergis untuk menghadapi tantangan yang muncul selama proses implementasi. Yang ketiga, ada keterlibatan aktif level manajerial dalam dukungan penuh. Dukungan ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem ERP. Karena pada level manajerial ini harus terlibat secara langsung dalam proses implementasi, memberikan dukungan penuh, dan memastikan bahwa kebutuhan bisnis dan tujuan strategis perusahaan diakomodasi dalam implementasi. Kemudian ada pendidikan dan juga pelatihan intensif bagi semua pengguna. Untuk pendidikan dan pelatihan menjadi faktor penentu keberhasilan karena pengguna harus diberikan pengalaman yang baik tentang sistem baru dan bagaimana memanfaatkannya secara efektif dalam pekerjaan mereka. Pelatihan yang baik dapat meningkatkan adopsi sistem, mengurangi resistensi, dan meningkatkan kinerja pengguna dalam menggunakan sistem ERP. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.